Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok hukum Perikatan Islam ingin mempresentasikan tentang implementasi akad ijarah dalam lembaga bank syariah. Sebelumnya, perkenalkan dari masing-masing anggota kelompok kami. Yang pertama, Rizky Behaki, yaitu dengan saya sendiri. Yang kedua, Siti Fatimah Azahra. Yang ketiga, Angelin Sondang Maria Pedorova. Daftar isi. Yang pertama, ada definisi akad ijarah. Yang kedua, syarat dan rukun akad ijarah. Yang ketiga, pembahasan implementasi akad ijarah di Bank MyBank Syariah. Yang terakhir, penutup. Apa itu akad ijarah? Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah. Apa saja syarat dan rukun akad ijarah? Yang pertama ada sigat ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad atau berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Yang kedua, pihak-pihak yang berakad, pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa. Yang tiga atau yang terakhir, objek akad ijarah, manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah. Apa landasan syariah akad ijarah? Yang pertama ada Al-Quran, Quran Surat At-Talaq ayat 6, lalu Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan ijarah, dan yang ketiga hadis Nabi Ibnu Aisyah RA. Selanjutnya, bagaimana implementasi akad ijarah dalam Bank MyBank Syariah? Di dalam Bank MyBank Syariah ada dua cara. Yang pertama cara sewa langsung atau direct leasing, yaitu dengan cara bank membeli aset secara langsung dari penjual sesuai kebutuhan nasabah. Kemudian aset tersebut disewakan kepada nasabah melalui akad ijarah. Lalu setelah periode berakhir, aset tersebut dialihkan kepemilikannya kepada nasabah. Selanjutnya, cara kedua yaitu pembiayaan sewa beli atau sell and leaseback. Yang membedakan adalah di sini bank membeli asetnya kepada nasabah secara langsung, lalu kemudian aset tersebut disewakan kepada nasabah, lalu setelah periode berakhir, aset tersebut dialihkan kepemilikannya kepada nasabah lagi. Alasan lembaga perbankan syariah menggunakan akad ijarah. Ijarah adalah akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi ijarah didasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat. Karim Shah menjelaskan bahwasannya dalam hal tataran syariah, bank dianggap pemilik dari barang yang disewakan. Oleh karena itu, menurut logika, banklah yang membeli barang dari supplier. Untuk itu, di awal perjanjian IMBT harus ditentukan bahwa bank syariah memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang akan menjadi objek ijarah. Dengan demikian, di perjanjian IMBT, akadnya adalah ijarah dengan wa'ad jual beli atau hibah yang akan ditandatangani setelah ijarah berakhir, jika nasabah menghendakinya. Secara umum, kontrak ijarah bagaimanapun bentuknya, jika objeknya adalah barang yang tidak bergerak, bank syariah akan membelinya untuk kepentingan nasabah yang akan menyerahkan kepada bank suatu imbalan penyewaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yang cukup untuk menutupi modal pokok pemula, dan bank akan memperoleh keuntungan dari aktivitas usaha, dan biasanya berakhir dengan perolehan nasabah untuk memiliki barang yang tidak bergerak tersebut. Dan jika bentuk barang yang bergerak, bank syariah juga akan membelinya dan menyewakannya kepada nasabah, di mana nasabah tersebut memiliki hak pilih ketika berakhirnya masa penyewaan antara memiliki barang tersebut, membuat akad baru, ataupun menggugurkannya. Berdasarkan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati, mengingat bahwasannya kontrak ini tidak diberlakukan pada bank syariah terhadap komoditas yang berubah atau yang
cepat habis atau barang konsumtif. Oleh karenanya, pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip murabahah. Perbedaannya hanya terletak pada objek transaksinya. Apabila objek transaksi murabahah adalah barang, sedangkan pada ijarah objek transaksinya adalah barang dan jasa. Pada dasarnya, akad ini bisa memberikan keuntungan baik bagi bank syariah ataupun nasabah. Keuntungan yang diperoleh nasabah misalnya ialah penambahan modal untuk meningkatkan investasi. Sedangkan keuntungan bagi bank syariah, selain sebagai wujud diversifikasi produk, akad ini dapat mempercepat penyaluran dana dan meningkatkan pola investasi yang baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.